Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Oke, langsung saja. Saya Ikhtiar Fadilah dari PGMI semester 4 akan mencoba mempresentasikan salah satu tenses di bahasa Inggris yang sering kita dengar, pernah kita pelajari, namun di sini saya mencoba untuk memaparkan sedikit hasil buatan saya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke pengertian apa itu simple past tense. Oke, simple past tense adalah aturan tata bahasa gramatikal yang digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Jadi simple past tense terdiri dari 2 kalimat atau 3 kalimat. Yang pertama simple, yang artinya sederhana, past artinya lampau, dan tense kalimat. Jadi simple past tense bisa diartikan sebagai kalimat sederhana yang menunjukkan waktunya di masa lampau, seperti itu. Ya, lanjut. Jadi kalimat-kalimat simple past tense yaitu berhubungan dengan masa lampau yang sering dipergunakan, yaitu yang pertama yesterday atau kemarin, yang kedua the day before yesterday, sehari sebelum kemarin, ada juga last night atau tadi malam, ada juga last week yaitu pekan lalu. Oke, rumus simple past tense. Jadi ada berapa sih pola simple past tense? Jadi pola simple past tense itu terdiri dari 2 pola, yaitu verbal simple past tense dan nominal simple past tense. Oke, kita langsung ke contoh dan ke rumus verbal simple past tense. Oke, jadi verbal simple past tense terdiri dari 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Langsung saja ke positif. Positif memiliki rumus subjek, verb 3, dan objek. Contohnya, he went to the school last week. Subjeknya itu he, went itu verb 3 kan, verb itu ada 3, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi yang dipakai itu verb 3 untuk yang positif. To the school last week. Last week itu past tense, yaitu menunjukkan waktu yang telah lampau. Seperti itu. Lalu ada negatif. Contohnya, he did not go to the school last week. Dan rumusnya itu subjek did tambah not tambah verb 1. Yang tadi verb 3, yang sekarang verb 1. Jadi verb 1 dari pergi yaitu atau one, yaitu go. Jadi dari one pindah ke go ke verb 1, dan pada rumus ini tambah not. Jadi he did not go to the school last week. Oke, langsung ke interrogatif. Interrogatif memiliki rumus did tambah subjek tambah verb 1. Contohnya, did he go to the school last week? Tambah tanda tanya, ini tidak ada tanda tanyanya. Oke, jadi ditambah atau dibalikan. Tambah did, subjeknya di sini, tambah verb 1. Jadi kembali ke verb 1 yaitu go. Oke, langsung ke nominal simple past tense. Nominal simple past tense juga ada 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Rumusnya yaitu subjek plus was atau were plus nominal, adjektif atau adverb plus subjek and was were all tambah not tambah verb 1.
was atau were tambah subject and verb one. Oke, jadi was ini digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Where ini digunakan untuk subjek you, they, and we. Oke, langsung ke bentuk aktif dan pasif simple past tense. Jadi di sini ada contoh yang aktif, ada contoh yang pasif. Oke, yang aktif di atas yaitu Mr. John made the house. Mr. John membuat rumah. Oke, Mr. John adalah subjek, made ada verb 2 di sini menggunakan verb 2, dan the house adalah objek. Jadi pasif kalimat yang berbentuk pasif past tense itu adalah ketika aktif ke pasif, objeknya itu dibebankan menjadi subjek seperti itu. Jadi the house were made by Mr. John. Rumah itu telah dibuat oleh Mr. John. Subjek be, verb 3 and object. Lanjut ke contoh active voice and passive voice pada 3 bentuk yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Oke, contohnya Brian ate lunch yesterday. Brian makan nasi kemarin. Di sini subjeknya itu Brian, verb 2-nya ate, verb 1-nya itu eat, raise, objek, keterangan waktu yesterday. Lalu ke negatif ditambah did not, dan di urutannya dibalik seperti itu, dan tambah verbnya itu berubah dari verb 2 ke verb 1. Contohnya Brian did not eat lunch yesterday, keterangan waktu. Oke, dan yang terakhir yaitu interrogatif. Rumusnya itu did-nya itu di depan, subjek, verb 1, objek, keterangan waktu, tambah tanda tanya. Contohnya did Brian eat lunch yesterday. Oke, seperti itu. Jadi apakah Brian memakan nasi kemarin? Oke, langsung ke passive voice. Jadi passive voice itu adalah objeknya itu dibebankan menjadi subjek. Contohnya atau rumusnya objek tambah be-nya itu was atau were, tergantung dari kalimat pertamanya. Verb 3 by keterangan waktu. Contohnya Rich was eaten by Brian yesterday. Rich itu objek, be-nya itu was, eaten itu verb 3, yang verb 2-nya itu verb 1-nya itu eat, by Brian, lalu keterangan waktu itu yesterday. Lalu ke bentuk kalimat negatif ditambah not, tambah juga verb 3, keterangan waktu. Contohnya Rich was not eaten by Brian yesterday. Dan terakhir interrogatif. Contohnya be, to be-nya itu was atau were, tambah objek, tambah verb 3, tambah by, tambah keterangan waktu. Contohnya was Rich eaten by Brian yesterday. Seperti itu. Oke, hanya itu mungkin dari saya pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan tidak paham. Saya juga masih belajar. Insya Allah di lain waktu kita akan perbaiki bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.